Kalau kalian follow saya di Instagram, beberapa hari yang lalu saya sempat ngebahas sedikit-sedikit tentang kesadaran murni. Sebenarnya di awal saya nggak niat untuk mempelajarinya, karena saya ngerasa pelajaran agama dan moral yang saya dapatkan selama sekolah dan ngaji waktu kecil itu sudah cukup. Tapi berhubung saya pernah mendapatkan kejatuhan hidup 2 tahun yang lalu, saya mendapatkan sejumlah proses penyadaran. Ternyata ilmu moral yang dipelajari manusia baik dari sekolah maupun dari agama tidaklah cukup. Dan tidak afdol kalau manusia tidak sadar sendiri tentang moralitas dan jalan hidup yang mereka alami. Jadi ceritanya, sempat tahun 2019 lalu saya mengalami sakit parah dan depresi. Sampai lumpuh dan selama 1 tahun berobat ke sana kemari itu nggak sembuh-sembuh. Karena berobat dengan berbagai metode tidak kunjung sembuh juga, jadilah saya mencari-cari alternatif lain. Saya membuka diri dengan beragam kemungkinan ilmu. Dari situlah Sang Pencipta membuat saya kenal dengan ilmu kesadaran murni ini. Berikut ilmu-ilmu spiritual Jawa kuno yang sudah ada jauh sebelum agama-agama impor masuk ke Nusantara. Kok nyautnya ke ilmu spiritual kuno Jawa? Iya, karena leluhur kita pun sudah tahu dan sudah mengerti tentang rahasia spiritual ini. Namun, ketika agama-agama impor masuk, ilmu spiritual leluhur kita itu tenggelam dan kalah pamor dengan agama-agama baru. Sedangkan kalau ditilik intinya, kesadaran murni dan spiritual Jawa kuno itu memiliki nafas yang sama. Hanya saja istilah kesadaran murni jadi ngetren di kalangan milenial karena budaya pop itu lebih mengenal istilah ini ketimbang istilah spiritualitas kuno. Singkat cerita, ketika saya sakit dan depresi tersebut, setelah 1 tahun berobat dan berupaya untuk sembuh, malah penyakitnya nggak bisa sembuh. Kalaupun gejalanya itu mereda, itu hanya berlangsung beberapa hari aja. Nanti kambuh lagi dengan gejala lain yang lebih aneh. Tapi ketika saya baru belajar kesadaran murni ini, malah sembuh dalam waktu beberapa hari saja loh. Saya takjub dengan prosesnya. Karena itu saya tertarik untuk mendalami ilmu spiritualitas ini. Dan ternyata dari sinilah pintu kehidupan saya mulai terbuka. Jawaban atas pertanyaan dan problematika hidup yang selama ini menyelimuti otak saya perlahan-lahan itu terjawab satu persatu. Jika diceritakan dalam imajinasi, ibaratnya 2 tahun yang lalu saya terjatuh ke dalam jurang yang dalam dan gelap sekali. Jurang itu melambangkan sakit dan depresi yang saya derita. Saking sakit dan depresinya, saya nggak hanya kehilangan kesehatan fisik dan kesehatan mental aja. Saya bahkan harus berurusan dengan jobless, berhutang, usaha yang saya dirikan bangkrut begitu saja, berpisah dengan keluarga, dan sempat juga jadi homeless alias nggak punya rumah. Hampir aja jadi gelandangan, tidur di sembarang tempat karena waktu itu memang nggak punya uang yang cukup. Di kondisi yang bagaikan jatuh ke jurang yang gelap itu, saya berusaha naik dan mencari cahaya untuk bebas, tapi nggak bisa. Saya terus minta bantuan ke orang-orang di atas jurang untuk keluarkan saya dari kejatuhan itu tadi. Tapi semua jenis bantuan itu gagal. Setelah saya belajar kesadaran murni, seolah-olah sebuah pintu keluar muncul begitu saja di depan saya. Pintu itu terang dan indah. Ketika saya berjalan menaiki tangga membuka pintu pertama, saya melihat pintu-pintu yang lain juga terbuka dengan cahaya yang indah dan terang. Nah, di balik pintu itu ada banyak petunjuk dan informasi tentang kehidupan dan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Banyak di antaranya sudah saya jadikan konten dalam video-video dan postingan saya, baik di Instagram, YouTube, maupun Facebook. Memang sih semuanya selalu berdasarkan pada buku atau hasil penelitian orang lain. Tapi petunjuk untuk menemukan buku dan penelitian tersebut bersumber dari cahaya-cahaya tersebut. Bagaimana saya bisa menemukan pintu dan cahaya tersebut? Karena saya melihat dengan cahaya di dalam diri saya sendiri, ada anak tangga naik yang menuju pada pintu-pintu tersebut. Dengan bantuan cahaya di dalam diri saya tapaki itu anak tangga satu persatu sampai tiba di pintu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.
Jika kalian menyimak semua konten saya dari awal sampai sekarang, mungkin kalian bisa merasakan saya mengalami perubahan mentalitas secara berangsur-angsur. Dari yang semula dulu meledak-ledak atau bahkan nyinyir, sekarang berangsur-angsur lebih tenang. Dari yang semula dulu terikat dalam doktrin tertentu, menghakimi sana-sini, sekarang semakin toleran dan lebih bisa memahami suatu peristiwa tanpa serampangan menghakimi. Setelah belajar kesadaran murni, saya nggak hanya bisa melihat pintu-pintu yang terang sepanjang perjalanan dan mengambil petunjuk dan informasi tentang rahasia hidup yang tersedia di sana. Terlebih, saya bisa perlahan-lahan keluar dari jurang kejatuhan, yakni sakit dan depresi, sambil membawa bekal yang baru, yakni bekal pengetahuan dan mentalitas yang lebih baik. Saya tidak mengklaim sekarang saya adalah orang yang baik. Hidup manusia itu selalu berproses sampai dia mati. Tapi, bila dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu, saya merasakan banyak sekali perubahan baik dalam diri saya. Banyak pelajaran hidup dan ilmu-ilmu berharga yang saya dapatkan, yang kalau misalnya dirupiahkan, nominalnya tuh mahal banget. Ada seseorang yang berpendapat, cahaya hanya bisa dilihat manusia di dalam tempat yang gelap dan kosong. Itulah yang saya rasakan. Ketika saya sakit dan menderita depresi, saya seolah-olah jatuh ke jurang yang gelap sekali. Mau berbuat apa aja nggak bisa karena nggak bisa lihat apa-apa. Tapi, justru di dalam kegelapan total itu, saya jadi bisa melihat terang, bisa mengkondisikan mental supaya mau berjalan selaras untuk menyelamatkan hidup, sehingga lama-lama cahaya dan pintu-pintu tersebut terlihat semakin terang. Bahkan, anak tangga yang menanjak naik menuju pintu-pintu selanjutnya juga mulai terlihat terang dan bisa ditapaki dengan mudah. Kalau mengingat pengalaman ini, jujur aja saya terharu. Saya nggak hanya bisa mengatasi sakit dan depresi saya, tapi saya juga dapat bekal pengetahuan hidup yang tidak bisa didapatkan dari sekolah, seminar, dan workshop manapun. Jika dirasakan, pengalaman itu tuh sebenarnya indah. Fenomena ini adalah gambaran imajinasi tentang kebangkitan spiritual. Ini mungkin tidak hanya dirasakan oleh saya saja. Ketika saya sharing dengan beberapa teman, saya takjub ternyata beberapa teman saya juga mengalami proses yang serupa, walaupun dengan sebab yang berbeda-beda. Proses yang bagaimana? Ya kurang lebih samalah dengan yang saya alami. Banyak yang semula hidupnya fine-fine aja, tiba-tiba jatuh dalam banget. Saking dalamnya sampai seolah-olah kehidupannya tuh jadi gelap banget. Tapi di dalam kejatuhan dan kegelapan itu pula lah, sisi spiritualitas manusia mulai bangkit. Namanya orang lagi jatuh, pasti berusaha untuk bangkit dong. Ketika jatuhnya dalam dan gelap banget, tidak ada cahaya lain yang bisa menerangi, kecuali cahaya di dalam diri sendiri yang memang sudah dikasih sama Sang Pencipta. Dari kejatuhan itu, manusia mulai mempertanyakan tentang makna-makna hidup, tentang tujuan hidup, tentang hakikat hidup, tentang masalahnya, tentang mengapa dia sampai harus jatuh, pesan apa yang sedang disampaikan Yang Maha Mencipta melalui kejatuhannya, sampai dengan rahasia-rahasia semesta apa sih yang sedang berusaha ditampakkan. Bahkan mungkin ada juga yang mulai mempertanyakan, kenapa ya manusia bisa berkonflik? Kenapa bisa bahagia? Kenapa ada yang sedih? Ketika manusia berusaha mencari pertolongan dari luar, tidak akan ketemu. Tapi ketika mau melihat ke dalam diri, menyelami dalamnya hati sehingga bisa menemukan cahaya, barulah jawaban dari setiap pertanyaan manusia tadi ditemukan satu persatu. Ini tuh juga bisa diibaratkan kayak begini loh. Suatu saat, kamu pergi ke hutan untuk mencari harta karun di dalam gua. Gua itu gelap banget dan kamu tersesat di dalamnya. Bagaimana caranya kamu bisa melihat jalan dan dinding gua di dalam yang ekstra gelap tersebut? Harus pakai cahaya kan? Tapi bagaimana jika di gua tersebut tidak ada lampu atau cahaya sama sekali? Otomatis kamu akan mencari di dalam dirimu sendiri kan, barang apa yang bisa menyala sebagai penerangan, entah senter, entah HP. Tapi itu semua kamu simpan di dalam badan kamu, entah di tas yang kamu bawa atau di dalam saku bajumu. Dengan cahaya itu pula, kamu gunakan dia untuk menerangi jalan di depanmu. Dengan cahaya itu, kamu bisa mengidentifikasi jalan dan dinding gua.
Dengan cahaya itu juga, kamu bisa menghindari stalaktit dan stalagmit yang bisa membahayakan langkahmu. Dengan cahaya itu juga, kamu bisa tahu kalau di depanmu ada kolam air yang dalam, sehingga kamu bisa ambil jalan memutar dan tidak tercebur ke dalamnya. Selain menggunakan cahaya itu untuk menyelamatkan kamu, dengan cahaya itu pula lah kamu bisa melihat bahwa sebenarnya stalaktit, stalagmit, dinding gua, dan kolam air tersebut indah. Kegelapan dan keheningan gua membuat kamu mau tidak mau memfokuskan diri dan pikiran hanya di dalam gua. Dari situlah kamu mulai menyadari bahwa proses tersesat itu tidak hanya menyakitkan, tapi sebenarnya juga indah bila kita mau memberikan fokus dan perhatian kepadanya. Selama manusia tidak bisa mencari cahaya di dalam dirinya dan tidak menggunakan cahaya tersebut, ya dia tidak akan bisa keluar dari dalam gua dan selamanya akan tersesat di dalam situ. Begitulah ibaratnya kebangkitan spiritual manusia itu. Begitulah kira-kira penggambaran kesadaran murni manusia. Sebenarnya ada sih artinya yang lebih gamblang tanpa imajinasi. Tapi nggak semua manusia bisa langsung paham kan kalau tanpa analogi. Tentang pengertian sebenarnya nanti aku bahas di video selanjutnya ya. Di milenium ketiga ini, banyak orang yang mengalami fenomena kebangkitan spiritual. Mereka mulai menggunakan cahaya di dalam dirinya sendiri untuk menerangi kegelapan di jalan kehidupannya. Ketika cahaya di dalam diri ini digunakan, mereka bisa menemukan jalan hidup yang sesungguhnya. Mereka bisa menemukan kesejatian hidup. Mereka bisa keluar dari masalah yang selama ini membelenggu mereka. Mereka bisa melihat dengan lebih terang dan yakin jalan mana yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan hidupnya. Terlebih, dengan menggunakan cahaya ini, manusia jadi lebih bisa melihat bagaimana sesungguhnya hubungan mereka dengan Sang Pencipta dan semesta. Hidupnya tak lagi berdasarkan doktrin suatu ajaran tertentu, tapi sadar sendiri, dalam artian melihat, merasakan, kemudian jadi mengerti dan paham. Dengan demikian, manusia jadi lebih bijaksana dalam menyikapi perbedaan dan konflik. Karena pengetahuan dan segala keputusan di dalam diri adalah berdasarkan pada kesadaran, bukan hasil katanya orang, apalagi doktrin suatu ajaran. Fenomena manusia jatuh ke jurang atau tersesat di dalam gua yang gelap, kemudian mencari-cari sumber cahaya sendiri supaya bisa melihat jalan, adalah kebangkitan spiritualnya. Ketika manusia sudah bisa menemukan sumber cahaya di dalam diri dan menggunakannya untuk melihat jalan, itulah kesadaran murni. Cahaya ini sebenarnya ada dalam setiap ajaran agama dan kepercayaan kuno. Dalam budaya pop atau kesadaran murni, cahaya ini disebut sebagai higher self. Karena itu selalu digambarkan sebagai siluet manusia yang bercahaya putih. Di Islam disebut sebagai Nur Muhammad. Di Kristen disebut sebagai Roh Kudus. Di Hindu disebut sebagai Atman. Di Buddha biasanya disebut Bodhicitta. Ajaran Siwa Buddha di zaman kerajaan Majapahit menyebutnya Budi. Bahasa Indonesia menyebutnya Nurani. Konghucu menyebutnya Sing. Secret Society seperti Illuminati menyebutnya The Light. Kejawen menyebutnya Sang Limo Pancer atau Guru Sejati atau Diri Sejati. Ketika manusia sudah bisa menggunakan cahaya di dalam dirinya, pandangannya di kegelapan akan menjadi terang. Ketika di tempat terang pun, pandangannya akan jadi lebih luas dan terang. Sehingga manusia bisa melihat suatu peristiwa dari beragam sudut pandang dan belajar menyelami hidup lebih banyak. Pengetahuannya bertambah, kebijaksanaannya juga bertambah. Jika banyak manusia di dunia ini terhubung dengan cahaya di dalam dirinya, maka dunia akan jadi lebih toleran, lebih saling memahami, dan dipenuhi oleh orang-orang yang bijak dan cerdas.